sudah siap pelajaran hari ini? Siap. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang rekayasa prom untuk kreasi konten di kelas. Oke, sebelumnya Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Yoga sama Calia. Oh, Yoga sama Calia. Yoga sakit? Sakit atau izin? Sakit. Oke, ya, oke, nggak apa-apa. Terus selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami konsep dasar dari rekayasa prom. Siswa mampu menyusun prom secara efektif dan siswa mampu menggunakan AI sebagai alat bantu. Untuk apa? Untuk membuat konten-konten. Ya, sekarang kan banyak ya. Kira-kira materi pelajaran kemarin ada aplikasi AI apa saja? Banyak. ChatGPT, Gemini. Gemini, yang betul itu ya. Itu kemarin materi pelajaran kita kemarin. Terus selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kita merekayasa prom. Rekayasa prom itu apa tadi? Prom itu apa? Prom itu apa? Perintah atau instruksi. Jadi kalau kita nulis promnya di ChatGPT misalnya, itu kalau kita menginginkan foto atau gambar atau teks seperti artikel yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus mengetiknya secara jelas, secara rinci, sehingga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu ya. Selanjutnya, komponen utama dalam prom efektif yang pertama ada perintah utama. Ya, ada perintah utama. Perintahnya misalnya tolong buatkan gambar, seperti itu. Kemudian yang kedua konteksnya. Konteksnya itu apa? Misalnya sedang mengajar. Kemudian yang ketiga gaya atau tone-nya, misalnya dengan gaya formal atau santai. Kemudian format outputnya apa? Mau teks atau mau gambar, ya. Terus selanjutnya, nah ini ada contoh struktur prom dasar. Struktur prom dasar itu template-nya ini. Jadi yang pertama kalian mengetikkan lakukan sesuatu. Nah, misalnya buat gambar seorang petani. Tentang apa? Tentang topiknya misalnya seorang petani yang sedang mencangkul di sawah dengan gaya memakai kaos warna putih lusuh sedang mencangkul. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk konten misalnya seperti itu. Contohnya ini. Nah, contoh buatkan caption Instagram tentang pentingnya literasi digital dengan gaya santai dan menarik untuk siswa SMA. Ini contohnya. Jadi ada perintahnya, buatkan, kemudian konteksnya itu ada caption Instagram tentang pentingnya literasi digital, terus gayanya atau formatnya gaya santai, untuknya kebutuhannya untuk siswa SMA itu ya, seperti itu. Nah, contoh kreasi konten dengan prom itu ada 3, ada konten teks. Kalau kalian misalnya ingin mencari artikel atau menyuruh membuat artikel, itu teks. Kemudian kalau gambar misalnya hasilnya berupa gambar atau foto. Kemudian kalau konten video ya hasilnya berupa video yang bergerak. Terus selanjutnya, nah ini tips membuat prom yang baik. Yang pertama yaitu tentukan tujuan promnya. Tujuannya untuk apa sih? Kita membuat prom itu untuk apa? Apakah nanti hasilnya mau berupa teks atau hasilnya berupa gambar? Kemudian yang kedua subjek utamanya. Subjek utamanya apa? Apakah seorang petani, seorang guru, seekor harimau, seekor singa, dan sebagainya. Kemudian detail deskripsinya. Detail deskripsinya itu misalnya yaitu teksnya pakai gaya bahasa apa, gambarnya pakai pakaiannya yang bagaimana, warnanya bagaimana. Kemudian gaya atau formatnya nanti apakah
dalam keadaan santai, dalam keadaan formal, dan sebagainya. Kemudian konteks kebutuhannya. Kebutuhannya untuk apa? Oh, bahan ajar. Oh, untuk soal ujian. Oh, untuk konten, misalnya seperti itu. Kemudian beri batasan. Jangan terlalu panjang kata-katanya. Yang penting intinya yang sesuai dengan kita. Kemudian iterasinya diperbaiki. Apa itu iterasi? Iterasi itu adalah pengulangan. Jadi kalau kalian membuat prom, kemudian kok hasilnya kok kayaknya nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Oke, itu nanti bisa diperbaiki. Kalian coba menulis prom lagi yang lain, ditambah-tambahi detailnya, atau mungkin ini apa kata-katanya ditambahi dan diperbaiki. Itu ya. Itu 6 tips membuat prom yang baik. Nah, tugas kalian sekarang yang pertama yaitu kalian mempraktekkan membuat rekayasa prom. Ya, membuat rekayasa prom dengan studi kasus. Seorang siswa ingin membuat foto seorang petani mencangkul di sawah. Monggo silahkan dibuka chat GPT-nya, login ke Gmail, kemudian kalian tuliskan promnya. Monggo silahkan mulai. Silahkan dimulai. Oke, sudah? Ya, sudah. Oke. Mbak Nafas sudah? Oke. Mbak Rizka? Oh, udah. Oke. Kira-kira sesuai nggak dengan keinginan kamu? Oh, sesuai. Kemudian Haryo sudah? Sudah. Oke. Terus lanjut siapa? Rania sudah? Oh ya. Sudah ya. Oke, sudah ada yang berhasil, sudah ada yang belum. Karena memang loadingnya lama ya kalau kita memprom gambar atau foto, apalagi video itu nanti hasilnya lama, loadingnya lama. Yang penting sudah ya, yang sudah berhasil sebagian. Oke, selanjutnya mari kita buat kesimpulan dari materi kita rekayasa prom untuk kreasi konten di kelas. Oke, kira-kira menurut kalian prom yang baik itu yang bagaimana? Yang jelas. Terus apa lagi? Sesuai aturan. Terus apa lagi? Ada apanya? Ada gambar subjeknya ya, ada subjeknya. Jadi seorang petani misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi? Menggunakan gaya bahasa atau bahasa yang benar sesuai dengan keinginan kita. Oke, jadi untuk membuat prom, yang pertama kalau kalian ingin membuat prom sesuai dengan keinginan kalian harus menuliskannya prom-prom tersebut secara jelas, rinci, sesuai dengan imajinasi kita. Ya. Terus yang kedua harus ada subjeknya. Apakah seorang petani, seorang guru, seekor harimau, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, apalagi harus ada apa? Deskripsinya. Ya, deskripsinya itu misalnya seorang guru sedang mengajar di kelas atau seorang petani sedang mencangkul di sawah yang luas. Kemudian menggunakan, kalau memang lebih detail lagi, menggunakan kaos yang berwarna putih lusuh, menggunakan caping dan sebagainya. Oke, itu ya refleksi dari kita. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang kuis bentar. Satu pertanyaan yang pertama. Coba untuk membuat prom itu harus ada apanya? Kalau untuk membuat prom? Tata cara perintahnya. Terus ada lagi apanya? Subjeknya. Betul sekali ya. Berarti nilai untuk Erba dan Rania. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.